Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan Al-Quran, bacaan yang mulia, bacaan yang agung, bacaan yang memiliki keutamaan. Siapa yang membaca Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menjelaskan, ketahuilah Alif Lam Mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, dan setiap huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi ketika seorang membaca Alif Lam Mim, dia mendapatkan 30 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia membaca Bismillahirrahmanirrahim yang jumlahnya 19 huruf, maka dia mendapat 190 kebaikan. Kalau dibaca Al-Quran satu juz satu hari, kalikan saja berapa huruf ada dalam satu juz tersebut, kalikan 10. Maka sekian banyak pahala yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama terdahulu ketika memasuki bulan suci Ramadan, dia tutup kitab yang lainnya, dia hanya buka Al-Quranul Karim. Dalam catatan sejarah kita mengetahui Imam Syafi'i sehari 2 kali khatam Quran. Pagi dia khatam Quran, malam dia khatam Quran. Imam Bukhari pun juga demikian. Sehari 2 kali dia khatam Quran. Siang dia khatam Quran, malam pun dia khatam Quran. Mungkin di antara jemaah akan ada yang bertanya, bagaimana cara bacanya? Orang kalau udah hafal Quran, kemudian kesehariannya dia baca Quran, Allah akan berikan kemudahan bagi lisannya untuk membaca Al-Quranul Karim. Saya dikirimkan melalui WA, ada seorang syekh yang sudah lancar baca Quran, hafal Quran. Itu satu Quran 30 juz dia bisa selesaikan dalam tempo waktu 7 jam 30 menit. 7 jam 30 menit 30 juz selesai. Maka tidak heran saudara. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini merupakan dalil, merupakan rujukan bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Maka tidak mengherankan ketika masuk bulan suci Ramadan, maka bulan suci Ramadan disebut oleh para ulama sebagai syahrul Quran, bulannya Quran. Maka orang baca Quran dalam bulan suci Ramadan kapan aja pantas. Mau jam berapapun juga pantas. Dia pagi baca Quran pantas, siang baca Quran pantas, sore baca Quran pantas, tengah malam pun juga baca Quran pantas. Tapi coba di bulan yang lain, ketika tengah malam dia baca, yang dibaca surat Yasin lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kata tetangga yang dengar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Tetangga kita meninggal lagi baca surat Yasin.
Nuansa dalam bulan suci Ramadan berbeda. Banyak orang dalam bulan suci Ramadan dia buka Al-Quranul Karim. Bahkan ada yang berlomba-lomba. Ada yang 1 juz 1 hari, ada 2 juz 1 hari, 3 juz 1 hari, bahkan ada 10 juz 1 hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Quran itu dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi kita disuruh oleh Allah baca tuh Al-Quran. Apalagi masuk bulan suci Ramadan, maka semangat kita untuk membaca Al-Quran harus ditingkatkan. Apalagi setengah Ramadan sudah kita lalui. Sebentar lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir. Bagi saudara-saudara yang belum menghatamkan Quran, buat program. Pokoknya Ramadan tahun ini minimal saya 1 kali khatam Quran. Kalau 2 kali alhamdulillah, 3 kali alhamdulillah. Jangan sampai enggak sama sekali. Tapi gimana, saya kan nggak bisa baca Quran Ustadz. Oke, kalau nggak bisa baca Quran punya target. Tahun ini saya Iqra jilid 6 selesai. Sehingga tahun depan dia udah bisa baca Quran. Jadi semua kita harus punya target untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dibaca Al-Quranul Karim, kemudian kita lihat maknanya. Udah banyak terjemahannya, bisa kita lihat tafsirnya, sehingga kita akan mendapatkan hudan, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu halal dan haram dari Al-Quran. Kita tahu surga dan neraka dari Al-Quran. Kita tahu baik dan buruk, yaitu dari Al-Quran. Bahkan orang itu berakhlak mulia atau akhlak bejat, itu pun juga terkait dengan Quran. Makanya Siti Aisyah pernah ditanya, apa sih akhlak Rasulullah SAW? Khuluqul Quran. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW adalah Quran yang berjalan. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana perilaku Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah SAW, baca tuh Quran. Bahkan dalam satu hadis disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, nawiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah kamu dengan solat dan bacaan Quran. Jadi terangnya rumah bukan karena lampu sekian watt, bukan karena banyaknya lampu di rumah kita, bukan sekedar itu. Tapi terangnya rumah bercahaya, ada nur dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika orang melihat bahkan masuk ke dalamnya, ada ketenangan yang dia peroleh. Apa sebab? Karena yang di rumah tersebut baca Al-Quranul Karim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quranul Karim. Menjelang Ramadan akan meninggalkan kita. Karena tahun depan belum tentu kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena udah banyak saudara-saudara kita meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, teman kita, karib kerabat kita. Udah berapa orang yang meninggal. Ada yang kena COVID-19, ada yang jantungan. Ada karena penyakit yang lainnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika sudah berpulang ke rahmatullah, masuk ke dalam kubur, apa yang kita bawa? Apa yang akan membela kita? Apa yang akan memberikan syafaat kepada kita? Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kalau kita baca Quran, Quran yang akan menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Jangankan di alam kubur, jangan di akhirat, di dunia saja Allah tolong kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak contoh kasus orang yang senantiasa membaca Quran, wiridnya Quran, tiap hari dia berinteraksi dengan Quran. Allah murahkan rezekinya, Allah bantu dia. Makanya kita orang Islam mesti punya wirid Quran. Apa itu wirid? Sesuatu amalan yang terus-menerus kita laksanakan, kita kerjakan. Kalau kita baca hadis Rasulullah SAW dijelaskan, upayakan sebelum kita tidur baca surat Al-Mulk. Hari Jumat ini kayak begini, malam Jumat atau hari Jumat biasakan baca surat Al-Kahfi. Biasakan kita baca surat Al-Waqi'ah. Biasakan kita baca surat Ar-Rahman. Kalau ulama-ulama terdahulu dia punya wirid. Satu di antaranya, ada sahabat saya, adik kelas saya, pimpinan dari Az-Zikra almarhum Ustaz Muhammad Arifin Ilham.
Dia adik kelas saya dulu waktu di UNAS, Universitas Nasional. Dia punya wirid 7 surat sebelum dia keluar dari rumahnya. Bahkan sebelum keluar dari kamarnya, dia baca tuh surat. Surat Yasinnya dibaca, surat Ar-Rahmannya dibaca, Waqiahnya dibaca, surat Al-Muluknya dibaca. Pokoknya 7 surat itu rutin jadi amalan dia. Coba bayangkan, 1 huruf 10 kebaikan. 7 surat berapa kebaikan? Makanya dia punya izzah, punya wibawa. Orang pada datang ke dia, ingin bertemu dengan dia. Mulai dari presiden, wakil presiden, menteri, sampai masyarakat pelosokan ingin bertemu dengan dia. Kenapa? Punya izzah, punya wibawa, karena berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Dan banyak ulama-ulama semacam itu, saudara. Ada di Jepara, itu tiap hari wiridnya 8 juz Al-Quranul Karim. Dia punya pondok Al-Quranul Karim. Hidupnya biasa, sederhana. Tapi orang pada datang ke rumahnya, minimal minta doa, minta restu. Oleh karena itu, masih ada kesempatan bagi kita. Mari kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kita baca Al-Quranul Karim. Sehingga Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa zamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيراق وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان كل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسأل رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز غفر يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.